Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rajmawati dari Prodi Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai uji dites pada status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan pada mata kuliah biostatistik, deskriptif, dan inferensial. Di sini saya telah punya data. Ini termasuk data 2 sampel yang tidak berpasangan atau independen, karena di sini terdapat 2 kelompok, yaitu kelompok ibu hamil, kelompok ibu merokok dan kelompok ibu tidak merokok. Di sini sudah kita ketahui semua, mulai dari N1-nya, X1-nya, dan variansi serta alfanya pun sudah ada. Dan di sini juga saya sudah cantumkan rumusnya, jadi kita nanti tinggal mencari perhitungan saja menggunakan rumus ini. Oke, yang pertama yang harus kita cari adalah menentukan hipotesisnya dulu. Ini sudah saya tuliskan di sini hipotesisnya, yaitu yang pertama H0-nya sama dengan ibu hamil yang merokok melahirkan berat badan sama dengan ibu hamil yang tidak merokok, dan HA-nya sama dengan ibu hamil yang merokok melahirkan bayi lebih rendah dibanding ibu hamil tidak merokok. Setelah itu kita langsung cari hitungannya. Yang pertama kita cari adalah mencari X bar 1 dan X bar 2-nya. Karena di sini sudah diketahui X1 dan X2-nya, maka kita langsung kurangkan saja X1 bar dikurang X2 bar. Kita masukkan nilainya. X1 barnya sama dengan 2,9 dikurang X2 barnya sama X2 barnya sama dengan 3,2. Maka dapatlah hasil 0,3. Lanjut, yang kedua, kita cari penyebutnya di bawah ini. Yang dikurung pertama, kita cari dulu pembilangnya, yaitu N1 dikurang 1 S1 kuadrat. 2-nya ini kita ganti kuadrat. Kita ganti kuadrat dulu. Setelah itu kita kembalikan ke format awalnya. Oke, ditambah N2 dikurang 1 S2 kuadrat. Ini kita kuadratkan. Oke. Lalu sama dengan, kita masukkan nilainya. N1-nya sama dengan 40 dikurang 1. S1 kuadratnya sama dengan 0,1 kg. 0,1 kali 0,1. Karena di sini S1-nya dikuadratkan, maka kita kalikan lagi dengan 0,1. Lalu ditambah N2-nya sama dengan 50 dikurang 1. S2-nya sama dengan S1, yaitu 0,1. 0,1 dikuadratkan, maka dikali lagi 0,1. Maka dapatlah hasil 0,88. Yang ketiga yang kita cari adalah penyebut di dalam kurung ini. N1 dikurang 1 plus N2 dikurang 1. Kita masukkan nilainya. N1-nya sama dengan 40 dikurang 1 ditambah N2-nya 50 dikurang 1. Oke, dapatlah hasil 88. Setelah ini, maka kita bagikan antara hasil dari nomor 2 dan hasil nomor 3. Ini, kita bagikan yang ini dengan yang ini. Oke, nomor 4 bagikan nomor 2 dibagi dengan nomor 3. Kita masukkan
nomor 2 kita klik, lalu dibagi, lalu kita klik nomor 3, enter, dapatlah hasil 0,01. Setelah itu kita cari hasil kurung yang kedua. Nomor 5 kita cari hasil kurung yang kedua, 1 per N1 ditambah 1 per N2. Oke, kita masukkan nilainya. 1 per N1 nya sama dengan 40 tambah N2 nya sama dengan 50, 1 per 50, maka dapatlah hasil 0,045. Setelah itu, setelah kita dapat hasil dari pembagian hasil dari kurung kedua ini, kita lanjut mencari, lalu kita kalikan kurung 1 dengan kurung 2, yaitu kita kalikan nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 dikali nomor 5 sama dengan kita klik nomor 4 lalu kali kita klik nomor 5, maka dapatlah hasil 0,00045. Setelah itu, setelah kita dapatkan ini, maka kita akar kuadratkan hasil dari nomor 6 ini. Kita akar kuadratkan, di akar kuadrat dari nomor 6. Caranya yaitu dengan SQRT, buka kurung, lalu kita klik nomor 6. Kita klik enter, dapatlah hasil 0,21213. Oke, karena kita telah mengetahui X barnya sudah kita ketahui, dan akar kuadratnya juga sudah kita ketahui. Selanjutnya kita mencari T hitungnya. T hitungnya yaitu dengan cara membagi antara X bar dan akar kuadrat, hasil dari X bar dan hasil dari akar kuadrat ini sama dengan kita klik X barnya dibagi, kita klik, dapatlah hasil min 14,14213 sekian. Oke, setelah kita mengetahui T hitungnya, kita cari T tabelnya. T tabel. Nah, untuk mencari T tabel, kita menggunakan tabel probabilitas nilai P value, karena di sini DF-nya sama dengan 88 dan alfanya sama dengan 0,05. Maka kita cari di sini DF-nya, karena di sini tidak ada 88, maka kita menggunakan nilai yang dekat dari 88 yaitu 90 dan 0,05-nya di sini, maka dapatlah hasil 1,662. Maka di sini T tabelnya sama dengan 1,662. Oke. Setelah kita mendapatkan hasil dari T tabelnya, kita sudah dapat hasil dari T hitungnya, maka kita bisa buat kesimpulan bahwa T hitung lebih rendah dibanding T tabel. Sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis nolnya ditolak karena ada beda nyata. Nah, setelah itu dapat kita buat kesimpulan
Dapat kita buat kesimpulan bahwa ibu hamil yang merokok melahirkan bayi lebih rendah dibanding ibu hamil yang tidak merokok. Nah, inilah hasil dari kesimpulannya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.